Halo, perkenalkan nama saya Nimadya Angelika Riyadi dengan NIM 200-3004. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan tools pada aplikasi RapidMiner. Pertama, buka terlebih dahulu Google Chrome, kemudian download aplikasi RapidMiner. Kemudian klik link instalasi RapidMiner pada Google. Kemudian kalian bisa masuk dan akan diberikan langkah-langkah dalam menginstalasi RapidMiner. Di sini sudah tertera langkah-langkah yang diberikan. Kemudian setelah kalian dapat mendownload aplikasi pada RapidMiner, kalian bisa meng-create account pada aplikasi ini dengan menginputkan email, password. Kemudian kalian bisa create my account. Setelah itu kalian bisa langsung masuk kepada fitur aplikasi RapidMiner. Sebelum masuk, kalian akan diberikan tampilan untuk menambahkan kembali email dan password yang telah kalian registrasi sebelumnya. Karena di sini saya sudah memiliki aplikasinya dan sudah melakukan registrasi, jadi saya langsung saja menuju aplikasi RapidMiner. Di sini kalian bisa langsung login dan saya langsung saja menuju aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi RapidMiner dengan versi 10.2. Kemudian registrasi dari aplikasi ini sudah tertera dengan nama saya sendiri. Kemudian ini adalah halaman home dari aplikasi RapidMiner, yang dimana terdapat beberapa fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu dari pengertian RapidMiner. Secara sederhana, RapidMiner adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data sehingga data tersebut dapat menjadi informasi yang berguna. RapidMiner merupakan tools data skin open source untuk melakukan analisis data mining, text mining, dan prediction analysis. RapidMiner sendiri merupakan salah satu tools yang dipakai dalam data mining yang memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, processing, dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang berdiri sendiri untuk menganalisis data sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada RapidMiner. Pertama, setelah kita masuk akan diberikan tampilan menu Black Process yang berada pada ujung kiri atas, yang dimana Black Process ini berguna untuk membuat dataset baru. Kemudian ada Open Process yang dimana merupakan tools yang digunakan untuk membuka atau menambahkan data. Kemudian fitur berikutnya ada fitur Save, yaitu untuk menyimpan dataset yang sudah dibuat dan didesain sebelumnya pada aplikasi RapidMiner. Kemudian fitur tools berikutnya yang ada pada RapidMiner adalah Tools Run, yang dimana berfungsi untuk menjalankan proses data yang sudah dikerjakan sebelumnya pada RapidMiner. Kemudian terdapat fitur repository pada RapidMiner yang merupakan tempat untuk menyediakan dataset publik yang telah tersedia pada RapidMiner, sekaligus menjadi tempat untuk menyimpan data yang nantinya akan diimport. Misalkan di sini saya akan mengimport data harga saham untuk dijadikan dataset pada aplikasi RapidMiner ini. Kemudian kita masuk ke menu operator, yang dimana pada menu operator ini terdapat beberapa data seperti data access, blending, cleansing, modeling, scoring, validation, dan utility yang ada pada operator untuk dapat digunakan pada RapidMiner. Kita masuk selanjutnya pada menu proses, yang dimana menu proses ini merupakan tempat untuk mendesain dataset yang ingin dibuat pada aplikasi RapidMiner. Dimulai dari input, kemudian disambungkan kepada result. Kemudian terdapat tools view, yang dimana pada fitur view ini terdapat beberapa bagian seperti design, result, top graph, turbo prep, auto model, dan interactive analysis. Kemudian kita masuk ke parameters, yang dimana parameter ini digunakan untuk tempat men-setting parameter tiap blok yang nantinya akan diseleksi. Kita langsung saja menuju pembuatan dataset dari harga saham pada aplikasi RapidMiner ini. Kemudian kita masuk ke menu proses, lalu kita masuk ke menu import data.
maka akan ada tampilan pilihan import melalui My Computer dan database. Langkah selanjutnya, pilih My Computer untuk menambahkan data pada aplikasi RapidMiner, maka akan langsung terlihat data penyimpanan dokumen yang ada pada komputer. Setelah itu, pilih folder tempat yang digunakan untuk menyimpan data yang telah disimpan pada komputer. Di sini saya menyimpannya pada folder download. Setelah itu, klik 2 kali folder download, lalu pilih data yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian, klik next. Setelah itu, maka akan terlihat hasil data harga saham pada aplikasi RapidMiner. Setelah semuanya komplit dan lengkap, kita bisa lanjutkan mengklik next. Setelah itu, langkah selanjutnya akan ada tampilan tempat atau lokasi penyimpanan data yang diimpor dari komputer. Pada tampilan tersebut, pilih local repository, lalu klik 2 kali pilih data, kemudian klik finish, maka data sudah tersedia pada RapidMiner. Kemudian, setelah data dapat diimpor dan sudah tersimpan pada RapidMiner, maka akan ada tampilan data harga saham pada RapidMiner yang sudah tertera pada penyimpanan data yang telah kita gunakan. Kemudian langkah berikutnya, kita kembali ke desain pada halaman proses, lalu pada repository, pilih menu lokal repository. Kemudian pilih data, lalu pilih data harga saham, kemudian kita drag and drop pada halaman proses. Lalu, setelah kita mendrag and drop data tersebut, kita bisa menyambungkan output pada data tersebut kepada result. Setelah itu, kita bisa langsung merun atau menjalankan data tersebut. Maka akan terlihat hasil dataset harga saham pada aplikasi RapidMiner. Karena data saham ini belum kita setting atributnya, jadi kita menggunakan proses pertama, yaitu windowing, yang dimana windowing ini bertujuan untuk membuat dataset baru yang tidak berpatokan pada 13 atribut, yang dimana pada data ini example-nya masih pada 2749, 0 spesial dan 13 atribut reguler. Jadi kita langsung saja menuju desain, kemudian di bagian operator kita ketikkan windowing. Lalu pilih pada windowing dan kita langsung drag and drop pada aplikasi pada bagian proses. Tujuannya untuk mengestimasi kolom atribut pada data. Kemudian sebelum kita jalankan, kita centang terlebih dahulu hash indices, kemudian indices atributnya kita pakai date karena akan mengatur tanggal. Kemudian window size-nya itu kita gunakan 5 saja. Kemudian kolom terakhir kita gunakan close. Setelah itu kita bisa jalankan aplikasi ini. Maka proses windowing ini akan mengambil 5 hari ke belakang dari data yang sudah ada. Misalkan kita menggunakan Agustus 19 sampai 25, data terbaru akan dimulai dari urutan Agustus 25 2004. Kemudian hasil dari windowing ini dataset menjadi dari 2749 menjadi 2744. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian proses split data, yang dimana split data ini bertujuan untuk membagi data sebagai pelatihan dan pengujian. Kemudian kita atur bagian-bagian yang ada pada split data, seperti bagian par ini kita sambungkan kepada result. Setelah itu, pada kolom parameter kita atur bagian sampling type dan partitionnya. Pada partition kita klik add entry, atur menjadi 0.9 dan 0.1, lalu OK. Kemudian kita atur bagian sampling tipenya menjadi linear sampling. Kemudian kita klik run.
langkah selanjutnya, data akan terlihat pada aplikasi ini dengan example 274 example, 2 special attribute dan 60 regular attribute. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke menu desain dan kita bagian operator kita ketikkan linear progressing. Kemudian kita drag and drop pada laman proses desain. Pada bagian linear ini berfungsi sebagai mengatur agar data tersebut dapat membagi sesuai dengan urutannya masing-masing. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu operator dan kita ketikkan kembali apply model, yang dimana apply model ini berfungsi sebagai pengujian data atau melakukan pembagian pada pengujian data pada dataset harga saham. Setelah itu, untuk menguji kita menggunakan apply model. Nah, untuk yang pada bagian split data, bagian par 90% masuk pada tra linear regression pelatihan. Kemudian, model hasil dikeluarkan dan digabungkan ke apply model. Kemudian, data par yang 10% pada split data kita gabungkan kepada pengujian apply model. Kemudian pada bagian apply model bagian lab kita masuk dan gabungkan kepada result untuk mendapatkan dan bisa menjalankan hasil data tersebut. Setelah itu kita langsung jalankan dataset yang telah kita setting dan kita desain sebelumnya. Kemudian kita tunggu beberapa menit untuk kita dapat mendapatkan hasil dataset yang telah kita setting pada aplikasi RapidMiner sebelumnya. Inilah hasil dataset dari hasil yang telah kita desain dan kita setting pada dataset harga saham pada aplikasi RapidMiner. Yang dimana di sini sudah ada last date, close plus 1 dan predictionnya dari masing-masing data, tanggal dan jumlah harga dari dataset harga saham tersebut. Kemudian example-nya menjadi 274, kemudian 3 special attribute dan 60 regular attribute. Yang dimana pada 3 special ini last date, close plus 1 dan prediction. Kemudian 60 atributnya open plus 4, 3 dan 2 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam statistik, yang dimana di sini ada last date in window close plus 1. Kemudian kita bisa masuk ke dalam langkah berikutnya, yaitu pada plot tipenya saya menggunakan tipe line. X kolomnya saya menggunakan last date in window. Kemudian value kolomnya, karena di sini saya belum mengatur atau men-settingnya, jadi terdapat beberapa data yang tidak penting pada kolom ini. Jadi caranya kita klik shift, kemudian blok semuanya, karena kita hanya memerlukan close plus 1 dan prediction saja. Jadi data-data tidak perlu kita klik shift, kemudian kita blok semua, kemudian kita pindahkan ke kolom pada sisi kiri. Setelah itu, maka di kolom bagian kanan akan terdapat close plus 1 dan predictionnya saja. Setelah itu, kita klik apply. Maka data statistiknya akan berubah menjadi seperti pada gambar. Sekian video tutorial penggunaan RapidMiner dengan metode estimasi. Terima kasih.